podcast Jura. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertanya-tanya kepada guru di SMA N2 Jakarta, yaitu Ibu Sarimana SPD. Kita akan mewawancarai gimana sih tanggapan Ibu Sarimana, guru zaman sekarang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sekarang ngajar di SMA Negeri 2 Ibu. Ya, Itu di mana sih Bu letaknya? di Jalan Gajah Mada 175 Jakarta Barat. Ke halte Olimo. Dekat Mangga Besar ya? Agak kesanan sedikit. Udah berapa tahun Bu, kalau boleh tahu Ibu mengajar? Saya mengajar dari tahun 92 ya. Jadi sudah lebih dari 25 tahun lebih ya. Itu 25 tahun itu udah sama yang honor itu. Iya, sudah saya. Katanya kalau menjadi PNS itu harus ada tahapannya ya Bu. Apa saja sih tahapan untuk menjadi PNS? Tahapannya ya sedikit ya, kalau hanya honor di negeri dulu. Kalau dulu sih langsung saja juga, kalau ada tes PNS kita ikuti, misalnya baru lulus tes PNS ikuti, kalau memang lulus ya sudah ditempatkan di negeri. Tapi kalau pengalaman Ibu dulu, Ibu mengajar honornya di SMA Negeri 2 memang. Kebetulan ada tes PNS, Ibu ikuti seperti itu. Tapi karena jurusan Ibu langka ya, bahasa Jerman, jadi jarang dibuka karena tidak semua sekolah ada pelajaran bahasa Jerman. Tahapan-tahapannya apa saja Bu kalau mau jadi PNS itu? Tahapannya ya itu harus kalau sekarang tuh harus honor di negeri, Kalau zaman sekarang tuh honor di negeri, lalu nanti kalau ada KKI, tes KKI diikuti. KKI itu ya kontrak kerja, pegawai kontrak, lalu yang bayar itu, yang menggaji adalah Pemda. Lalu setelah KKI, kalau ada lagi tahapannya yaitu P3K sekarang namanya, yang membayar juga, menggaji juga masih Pemda. Nah itu diikuti, semua jurusan biasa dibuka P3K. Lalu kalau lulus ya dia jadi P3K. Lalu kalau memang dibuka itu tes PNS, bisa yang guru-guru P3K itu mengikuti lagi tes PNS bisa. Awal jadi guru honor itu di sekolah mana dan gimana perjalanannya kalau boleh ceritain? Berliku-liku ya. Dulu Ibu ngajar karena dulu kan jamnya itu tidak seperti sekarang hanya satu sekolah bisanya. Jadi dari 6:30 sampai jam 3 guru itu harus ada di sekolah, mau ada pelajarannya atau tidak. Tapi kalau misal jam ngajarnya ya maksudnya. Tapi kalau dulu itu bisa satu hari itu bisa mengajar 2 sekolah, 3 sekolah, karena misalnya jam pertama kedua dia mengajar di satu sekolah, misalnya dia SMA Negeri 2. Nah lalu jam berikutnya, ketiga, keempat, kelima, keenamnya itu nggak ada jam, itu bisa langsung pulang. Kalau dulu kita bisa mengajar tempat lain. Nah dulu tuh Ibu ngajar di sekolah swasta itu di Permata Indah, Jalan Trukong, lalu di Taman Siswa yang dekat Pasar Benjing ya Ibu juga ngajar di situ. Banyak sih di situ ya. Nah kalau sekarang kan nggak bisa begitu. Sekarang harus satu sekolah, fokus jadinya dari 6:30 sampai jam 3 baru guru itu boleh pulang. Dan absennya juga sekarang kan pakai fingerprint, jadi nggak bisa bohong gitu, seperti itu.
Kalau gue tahu juga tanggapan ibu tentang sekarang konon katanya nggak boleh ada guru honor. Itu gimana dong Bu untuk menjadi PNS-nya? Nah itu dia. Eh, Kalau untuk SD sebenarnya kan ada, kalau SD ya itu guru honor masih ada yang membayarnya itu dari apa ya, kalau tidak salah dari BOS atau dari bantuan operasional sekolah itu ada untuk menggaji guru honor. Kalau di SMA belum ada, itu tidak ada kalau dulu ya. Nah sekarang itu dibolehkan honor murni, namanya honor murni itu ngajar di sekolah kalau sekolah membutuhkan. Nah itu biasanya bisanya mampunya itu hanya satu, itu karena juga dari ada bantuan operasional sekolah kalau tidak salah, tapi itu bantuannya itu kan 3 bulan sekali, kadang-kadang baru keluar, jadi ya gajinya seperti itu, 3 bulan sekali gajinya, tergantung kepala sekolahnya mau dia mau pakai uang kepala sekolah itu sendiri, uang kepala sekolah itu dulu, baru nanti setelah bos keluar diganti uangnya, bisa seperti itu. Tapi tergantung juga, ada sekolah yang nggak mau ada guru honor, ada yang seperti itu. Makanya suka kasihan juga ya sama mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus ya, tidak tersalurkan ilmunya ya, susah. Sedikit melenceng Bu, Ibu kan udah 20-an tahun ngajar. Nah, gimana caranya supaya siswa nyaman belajar dengan Bu? Ya kita jangan otoriter gitu. Sekarang kan namanya ada kurikulum merdeka ya, jadi guru itu hanya memfasilitasi anak. Jadi kalau dulu kan mengajarnya itu ceramah ya, metodenya ceramah, siswa mendengarkan saja gitu ya, tanpa diberikan kesempatan berbicara, tapi ada juga sih kesempatan, tapi sedikit gitulah ya. Kalau sekarang guru hanya memberikan tema, misalnya hari ini temanya tentang family kalau bahasa Jermannya tentang family. Nah itu siswa diberi tugas, dia buat seperti buat presentasi menggunakan PPT seperti itu, nanti dipresentasikan tentang keluarga, lalu nanti baru dibahas, diskusi sama-sama seperti itu. Dan kita kalau ibu kalau mengajar itu tidak terlalu tegang ya, ada santai-santainya, bercanda-bercanda sedikit, jadi anak tidak merasa bagaimana gitu ya, jadi enjoy dia belajarnya seperti itu. Terus biasanya kan kalau misalnya di sekolah itu suka ada anak-anak yang kurang sopan, atau misalnya kita sebagai guru suka bercanda, nah nanti tuh murid tuh jadi ngelawan gitu Bu, jadi ngebalas omongan guru itu dengan tidak sopan. Itu gimana Bu caranya supaya kita menasihati muridnya gitu? Ya ada sih memang seperti itu, tapi jangan langsung kita memarahi gitu, tapi kita berikan arahan bahwa apa yang dikatakan anak itu kita balikan kepada apakah seperti itu bagus atau tidak, tapi diajak bercanda sambil bercanda seperti itu. Jadi tidak perlu dengan emosi. Sekarang itu mengajarnya santai seperti itu, tapi santai tidak santai sersan, santai tapi serius gitu. Jadi anak-anak juga kita makanya bercandanya jangan menjurus yang hal-hal yang membuat mereka juga jadi agak kurang ajar, jangan seperti itu. Kalau penilaian ibu gitu, selain UTS dan UAS, dengan apa aja yang ibu lakuin kepada murid untuk membantu nilai-nilai yang jelek gitu? Kalau misalnya dia nilainya kurang bagus kan biasanya ada remedial. Remedial kembali. Remedial itu artinya anak itu yang tidak bisa di materi yang mana, nanti kita menerangkan kembali.
diterangkan, lalu kalau sudah baru dikasih lagi ulangan untuk materi tersebut. Atau misalnya sudah 3 kali mereka nggak bisa, nah kita kasih tugas kerjakan di rumah yang hubungannya dengan materi tersebut, seperti itu. Jadi, cara memperbaiki nilainya seperti itu, pengalihan. Oke, mungkin cukup sekian. Kepada Ibu Salimana, mungkin ada mau motivasi untuk anak-anak zaman sekarang yang ingin menjadi guru? Kalau kita ingin menjadi guru itu kan sebenarnya panggilan hati. Guru itu jangan hanya kita jadi guru karena pekerjaan, karena mencari uang seperti itu, tapi jangan kita jadi guru panggilan hati, memang kita suka mengajar seperti itu. Seperti ibu kan mengajar bahasa Jerman, memang ibu suka bahasa Jerman dan ibu suka kalau anak itu mau lebih tahu tentang bahasa Jerman. Nah, ibu biasanya sampai lupa jam mengajarnya itu, sampai lupa supaya anak itu senang. Biasanya kalau mengajar bahasa Jerman itu ibu selingi dengan lagu-lagu. Kalau anak itu bosan, biasanya kan ada bosannya, misalnya kita mengajar siang hari itu biasanya kan jam-jamnya ngantuk. Nah, bagaimana tuh anak supaya suka semangat belajarnya? Nah, itu biasanya ibu kasih lagu seperti kalau kelas 10 tuh kan ada namanya lagu Cinta, halo kids. Nah, ibu kasih itu, mereka suka tuh biasanya. Nah, jadi keingat terus. Nah, itu emang pelajaran juga. Nah, itu. Jadi pesan ibu, jadilah guru yang baik, yang di mata anak itu selain kita guru juga sahabat mereka, mau mendengarkan keluh kesah mereka juga, seperti itu. Mungkin cukup sekian wawancara pada hari ini. Kepada Ibu Salimana, makasih udah mau podcast. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.